لخمسة أطفي بها الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kamera udah on ya, Tab? Aman? Oke ya? Iya udah. Udah kan? Muter kan? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulang lagi. Semangat tampak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan diri kita ke dalam rumah Bapak almarhum Sabil Bait Samsuri bin Haji Muhammad atau Majlis Talim Baiti Jannati. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada kehariban Nabi besar Muhammad SAW yang karenanya kita masih setelah 1400 tahun atau 14 abad ini kita masih beriman kepada beliau. Tuba sukuman tuba malah. Dan Nabi, barang siapa, sungguh sangat beruntung orang-orang yang nggak melihatku tapi beriman kepada aku, gitu ya. Sallallahu alaihi Nabi, Allahumma sholli wa sallim berkali. Melanjuti pengajian selanjutnya, kitab Sifat 20 hadis al-Baidawi, Sifat 20 karya Habib Utsman bin Aqil bin Yahya. Karya siapa? Habib Utsman bin Yahya. Sallallahu alaihi Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada baiknya kita membaca doa dulu agar apa-apa yang kita niatkan menjadi sebuah ladang amal bagi kita dan kelak ini sebagai bukti kecintaan kita, sebagai free pass ya, kartu tanda masuk surga pada Nabi Muhammad, bukti kalau kita setia mengikuti ajarannya sampai dengan hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'luman wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal mudzakarah wa tazkira wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnatir rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma anta Allah la ilaha illa antal ghani wa nahnul fuqara anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta alana quwwatan wa balaghan ilahin Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-mu'abbadid daimil baqil muhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismikal azam al-wahidi biwahdatil ahad al-mutali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antusolli ala Sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud salatan tusabbitu fiha qalbil al-iman wa tufahiznil Qur'an wa tufahhimni minhul ayati wa taftahu li biha nurin jannah wa nurin na'im wa nurin nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ardh ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yaskurukum fi laisa kamislihi syai'un
wa huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul wa balaghan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin wa nikmatin alhamdulillahirabbil alamin. Ya, menindaklanjuti kajian kita sebelumnya. Yang kemarin itu kita udah ngebahas bako ya, bako artinya kekal. Sekarang kita membahas mukhalafatul lil hawadisi, lil hawadis. Saya belum cross check lagi nih, mutala'alain ilmu nahu saya, tasrif saya. Saya belum telah lagi tasrif saya. Hadis ini sama lil hawadisi jamaknya atau dari isim lil hawa. Seperti kata mawadah ya, kan artinya wadah ya, tapi kalau misalnya dia udah berubah tuh kata tasrifnya jadi wadud, ada tambahan dal gitu. Saya kurang tahu, nanti kita konfirmasi lagi, insya Allah saya jelasin lagi di minggu selanjutnya ya. Tapi yang jelas secara terminologi mukhalafatul artinya itu adalah berbelakangan atau bertabrakan atau berbenturan, destruktif. Lil hawadis, dengan kalau tadi hawadis dengan hadis-hadis itu, maka dapat diartikan hadis itu kan artinya tanda-tanda atau keberadaan ya, hadis itu. Berarti mukhalafatul lil hawadis keterbelakangan, bukan keterusakan dari segala sesuatu yang muncul, yang ada ini, mukhalafatul lil hawadisi. Jadi hadis itu kan kalau dimaknai kan sama aja sama ayatullah ya. Ayat itu kan tanda-tanda sama juga gitu. Jadi secara terminologi mukhalafatul lil hawadisi berarti, tapi kalau secara harfiah, secara makna gitu, nggak ada sesuatu yang menyerupai Allah gitu. Ya, mukhalafatul lil hawadisi berarti nggak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Mukhalaf, nggak ada bertabrakan dengan sesuatu kekuatan, dengan sesuatu tanda-tandanya gitu. Mukhalafatul lil hawadis, khalaf. Ya, ngerti kan? Mukhalafatul lil hawadis ngerti gak? Rafa ngerti gak? Segala sesuatu yang nggak sama seperti Allah gitu. Nggak ada bentuk, nggak ada, bisa diartiin nggak ada yang menyerupai gitu ya, secara gampangnya tidak ada yang menyerupai gitu, menyerupai Allah gitu ya. Shallu ala nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mukhalafatul hadis ya, kita coba ambil dari pandangannya Habib Utsman bin Aqil bin Yahya. Bersalahan artinya bersalahan, berketerusakan atau berbelakangan tadi ya, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru, maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baru gitu ya. Dalilnya firman Allah ayat tadi yang kita bacakan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpama sesuatu yang sama seperti syai'un, kembali pada Allah. Syai'un itu sesuatu, laisa kamitslihi, ini kepada Allah ya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid yang berakal, bagi kita, bahwa ia baik memberi tasbih pada Allah Ta'ala juga adanya. Mari kita ikutin amarnya Habib Utsman bin Aqil bin Yahya. Kita ngucapin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bareng-bareng ya. Tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Ya, jadi begini ya, nggak ada sesuatu yang sama seperti Allah ya. Kita coba menggali teologi lain ya, dalil naklinya coba. Nah, Rifat sakit. Allah nggak sakit gitu. Faiza maritu fawayasfin gitu. Nabi Ibrahim bilang begitu. Ya Allah, apabila aku sakit maka Engkau pula yang menyembuhkan gitu ya. Allah nggak pernah sakit gitu. Allah tidak tidur. Atap apal nggak ayat kursi? Apa? Apal coba.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nah itu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk, nggak capek ya. Kan Rafa capek nih. Rafa capek ya Pak? Mau dulu nggak? Rafa ya kayak gitu ya. Jadi capek. Allah nggak mengantuk dan juga wala naum. Naum apa? As-salatu khairum minan naum. Apa artinya? As-salatu khairum minan naum apa artinya? Sholat lebih baik daripada tidur. Allah tidur nggak? Allah nggak tidur gitu ya. Jadi Allah sama sekali nggak sama sekali mirip sama dengan makhluknya begitu ya. Tadi makan udah ya. Kan Nabi Ibrahim bilang apabila aku tersesat, akulah engkaulah fawayahdin. Nabi Ibrahim bilang begini, engkau yang menciptakan aku fawayahdin. Engkau yang memberiku makan dan engkau juga yang memberiku minum. Faizaman itu fawayaswin. Engkau pula bila aku sakit, engkau pula yang menyembuhkan aku. Gitu. Sallallahu ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah, mohon maaf nih ya, bahasanya Allah buang air besar gak? Allah enggak buang air besar. Masa Allah buang air besar? Maha besar. Kalau Allah maha besar, iya Allah maha besar begitu. Benar-benar maha besar. Allah maha besar gitu ya. Allah. Jadi Allah adalah Allah berkebalikan dari sifat manusia ya. Allah maha besar, kita kecil gitu ya. Allah maha agung, kita ini maha hina gitu ya. Tapi Allah juga mempunyai, kalau kita ngomongin sifat-sifatnya, Allah juga mempunyai sifat-sifat yang menghinakan begitu ya. Sallallahu ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sampai di sini mengerti kan nih mukhalafatul lil hawadis. Rafa, coba bisa diulang nggak Rafa? Ngantuk ya, ibu dulu sana dulu. Jadi begini ya, Allah itu sini nggak apa sendiri aja. Di kamar kamu di sini ya. Jadi Allah itu nggak makan, nggak tidur, nggak. Nah orang yang makan itu, orang yang berpuasa itu, kata Allah pahalanya akan Allah sendiri yang kasih langsung begitu. Makanya kalau orang yang berpuasa itu sama aja dia sedang wahdatul wujud gitu. Kalau dia sebenarnya melaksanakan puasa gitu. Kamin shaimin juwal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu hanya menahan lapar dan haus. Kalau orang itu sebenar-benarnya melakukan puasa, maka bisa dikatakan ya, orang itu sedang melakukan sifatnya Allah, sedang melakukan imalulnya Allah gitu. Dia juga lagi berpuasa gitu, karena Allah itu nggak makan dan minum gitu ya. Allah nggak makan nggak minum. Memang kalau di jalan suluk salah satunya yang paling cepat setelah zikir itu taqarrubun ila Allah adalah menjadi Allah itu sendiri dengan cara berpuasa gitu ya. Allah nggak makan nggak minum. Sallallahu ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Coba ulangi lagi deh ya, sifat-sifat manusia. Mengantuk, istirahat, ya, tidur, butuh tidur, buang air besar, buang air kecil, makan, minum ya. Allah itu enggak semua begitu ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Laisa kamitslihi, enggak ada seperti itu ya. Kita coba terangin lagi ayat ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu maqalidus samawati wal ard. Yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim. Ayat 12 ini. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yazra'ukum fih laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa balaghun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin wa nikmatin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan Allah pencipta langit dan bumi,
Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, azwajan. Dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga sama. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Berarti Allah nggak menikah. Allah nggak berhubungan badan selayaknya suami istri ya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dia yang maha mendengar, maha melihat. Coba baca surat Al-Ikhlas. Qul wallah Allah lam yalid walam yakul lam yalid walam yulad. Allah nggak lahir maupun dilahirin. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan nggak ada pun sesuatu yang sama sebanding seperti Allah gitu. Atau 11-12 begitu ya, seperti Allah gitu ya. Sallallahu alaihi Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini sampai di sini dalil naklinya ngerti nih. Allah itu nggak ada yang sama ya, meskipun ya kita bisa melihat alam gitu ya. Wal ardo wa tuha, dan ketika bumi dihamparkan wal wasama'i wa mabnah, dan langit-langit yang dilihat tanpa tiang-tiang gitu. Wal jibala autada, dan gunung-gunung yang dipancang-pancangin gitu. Kadang-kadang tuh kita bisa aja melihat sifat-sifat itu sebagai wujud, maksudnya sifat-sifat alam sebagai sifat-sifat Allah, tetapi segala sesuatu sifat itu tadi kayak gunung, alam, langit yang ada pancangnya itu nggak bisa merepresentasikan Allah, tapi itu tidak mirip seperti Allah gitu. Itu hanya membuktikan keberadaan Allah, tapi tidak membuat mirip serupa dengan Allah gitu. Atau pada kata mukhalafatul hawadits apa artinya? Nggak ada yang sama ya seperti Allah gitu, tidak ada yang menyerupai seperti Allah ya. Sallallahu Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama seperti kita, Bashar lakal bashar, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia bukan manusia biasa gitu ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengejawantahkan dirinya seperti apa ya? Itu seperti Nabi Muhammad ini begitu, atau nabi-nabi yang lainnya gitu. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad bisa membelah bulan gitu. Allah ingin mengejawantahkan gitu. Di dalam diri awal ini ada Allah gitu. Ada darahnya muter gitu. Kalau awal tahu ntar belajar biologi nih, dalam jantung itu kan, jantungan itu fungsinya kan untuk memompa darah dari arteri ke vena gitu ya. Itu tuh kalau kita perhatiin tuh dari jalan arteri, maksudnya arteri itu balik dan vena itu, dia itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah gitu. Kok ada atap, kok ada rafa gitu ya. Atap sama sawal hampir sama, laki-laki, tapi Allah bilang ada juga perempuan gitu, kan ada samanya kan. Nah tapi kalau Allah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad gitu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Dan sungguh Allah sangat-sangat alim gitu ya. Sallallahu ala Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Jadi kita ada satu lagi teologi begini. Apabila kita kan tukang kayu nih, terus kita membuat kayu, apakah kayu sama kita gitu? Kan enggak ya gitu lah. Jadi ya terminal ini lumayan memudahkan kita untuk mengerti apa itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim gitu ya. Ya memang kalau di kita cuma ada Tritunggal, ada esa, bukan, tidak ada Tritunggal gitu ya. Tidak ada Tritunggal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi memang ya kita Allah itu satu, nggak ada istilah Dwi Tunggal, Tritunggal,
Sabta Tunggal ataupun Panca Tunggal, berapapun itu ya gitu. Karena nanti sifat-sifat tiganya, duanya, 99 asma Allah akan kembali kepada Allah itu sendiri begitu. Sallallahu ala Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah ini mengenai kemarin ya, ada yang viral nih tentang posko bantuan bencana di Cianjur yang disobek itu ya. Sallallahu ala Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemarin ada yang 3 viral gitu ya, ada 3 yang viral begini ya. Yang viral pertama itu si Budi Dalton sama Sule CS ya. Sebenarnya itu atap kosongin tas tuh yang ini dulu. Kalau Budi Dalton sama CS itu alhamdulillah ya, mereka udah klarifikasi juga dan mereka udah minta maaf gitu ya. Kita memang harus tazkir, tabayin, wa taslim, wa tanzir. Teman-teman Ampera saya rasa udahlah cukup cabut laporannya, karena di video si Budi Dalton CS itu udah konfirmasi, udah klarifikasi kalau minuman Rasulullah itu yang dimaksud adalah air zam-zam gitu ya, bukan orang tua, intisari, angker, henek. Ya jangan disebut, mereka nggak bayar royalti gitu, intinya gitu ya. Atau yang ada koktelnya itu. Sallallahu ala Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang viral itu satu tadi tuh. Nah yang kedua lagi kasus Benny Ramdhani ya sama orang yang nggak perlu kita sebut lah namanya gitu ya. Memang kayaknya tugas mereka ya, bukan ya, segala sesuatu kan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan sesuatu ini nggak ada sia-sia gitu, nggak ada sia. Memang tugasnya dia itu kayaknya cuman buat kita sabar ya, menjadi ujian bagi kita gitu. Tapi kalau ditanya kenapa orang-orang mau ngelawan si pemimpin ini ya, si pemimpin ini yang nggak perlu disebut namanya itu, ya kembali kepada kebijakannya gitu. Kalau misalnya kebijakannya dikritik, terus kemudian ada orang yang setuju sama beliau, si Benny Ramdhani ini mengatakan untuk siap borong gitu, siap tawar menawar, siap membeli, ya ini kan sama aja mereka, Benny Ramdhani ini dan kepala negara ini kan sama aja mengajarkan kepada kita untuk saling adu tengkar, saling berkelahi gitu. Sementara di dalam undang-undang itu kalau dibaca, orang yang mengajaki perkelahian dan yang diajaki perkelahian akan disanksi pidana gitu, termasuk pidana subsidiar dengan uang juga gitu, termasuk gitu. Makanya nih itu lihat kembali pada konteksnya. Saya selaku ashraf ya, fakir, ashraful majlis atau kiai lah ya, atau ustadz atau tuan guru Geri, saya sih menyarankan, asik ya, saya sih menyarankan ya udahlah, islah aja gitu ya, dan damaikanlah di antara kalian, saudara-saudara kalian yang berseteru gitu ya. Tapi jangan juga gitu, ini jangan jangan sering melakukan seperti itu gitu, karena orang sabarnya ada batasnya gitu. Yang nggak ada batasnya itu ya Rasulullah doang gitu, sama Allah Subhanahu Wa Taala, kayak gitu ya. Bisa jadi nanti perang, benar-benar perang, jangan sampai kita perang saudara begitu ya. Yusnilakum a'malakum. Jadi kalau bisa dari pihak si pemerintahan juga jangan suka mengeluarkan kebijakan atau statement yang ambigu atau bersayap. Nah, itu udah 3 tuh yang tadi viral. Tadi udah 2 yang jelasin. Nah, dijelasin lagi. Sallallahu ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, yang ketiga adalah kemarin kita kan baru aja terkena musibah ya. Semoga teman-teman kita yang di Cianjur kuat, bermental kuat. Sedikit lagi sebentar, sampai 15 menit lagi paling. Sallallahu ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ada orang yang ngasih sumbangan, tapi sumbangannya itu dicoret begitu. Ini kan nggak boleh ya. Kita ini nggak fastabiqul khairat di dalam kebaikan.
mungkin kita kalau di dalam majelis, di dalam gereja, vihara ya silakan aja kita berebut umat gitu. Tapi di dalam tragedi kita perang dingin berebut umat untuk memasuki agama kita masing-masing ya. Dan carilah kan di dalam bahasa mereka begitu, carilah domba-domba tersesat gitu. Kalau kita kan sampaikanlah walau satu ayat, balighu anni walau ayat. Wa yu'azim min sya'airillah fi taqwallahu qulubihim. Barang siapa yang mengagukan syair-syair Allah, dia itu adalah orang yang bertakwa di dalam hatinya begitu. Tahu di jalan Dharma atau di dalam Buddha gitu, ikutilah jalan Dharma, sesungguhnya itu akan membahagiakanmu, akan menenangkanmu gitu. Atau dalam yang agama lain pun sama, intinya kita berebut umat gitu. Tapi kita bisa beradu etika begitu, bukan dengan kita merabut, mencoret begitu ya, begitu ya. Kita harus saling toleransi antar umat beragama seperti itu. Jadi kita jangan sampai kita dengan teman kita yang non muslim nih, atau bahasa kita kan kafir gitu ya, yang belum sampai belum muslim ini, sallallahu ala nabi, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina fokus itu taruh dulu dong. Jangan sampai kita dengan teman kita, kan ada tuh, kita kan sekolahnya nanti kita kenal tentang dengan orang non muslim gitu. Di dalam Sirajul Talibin, Syekh Abdul Qadir Jalani, atau di dalam Bidayatul Hidayah ya Imam Ghazali gitu ya, kita hanya bisa menunjukkan etika Islam kita kepada dia gitu ya. Kepada orang yang lebih kecil kita sayang karena dosanya lebih sedikit. Pada orang tua kita harus hormat karena amalnya lebih banyak. Pada binatang hewan yang rendah kita harus sayang, kita harus hormat karena dia aja diampunin gitu, nggak masuk dalam neraka gitu. Pada batu-batuan, kepada batu, pada hewan, pohon gitu ya. Apalagi kepada orang non muslim gitu. Karena kita nggak tahu bagaimana dakwahnya yang baik dan benar, yaitu kita nggak tahu nanti di akhirnya itu apakah kita husnul khatimah atau enggak gitu. Jadi pernah dicontohkan juga oleh Habib Abu Bakar bin Al-Adnani, seorang wali, seorang sufi. Ketika dia ingin berdakwah, dia datang kepada abahnya, "Abah, saya mau berdakwah, Abah," gitu. Kemudian Habib Abdullah bilang begini, "Ya Abu Bakar, coba cari orang yang paling hina dulu," gitu. Nah, dia datang ke pasar, ya ditanyain preman, preman bisa jadi di husnul, bisa kayak gitu, preman sama orang kafir hampir sama ya. Bisa jadi di akhirnya jadi husnul khotimah gitu ya. Pada anak kecil ingusan, jember banget itu, dosanya masih sedikit. Terus ingat orang tua jompo, ya amalnya udah lebih banyak. Jadi kita kalau berdakwahlah yang baik, karena di dalam Al-Quran apabila kita menghina agama mereka akan menghinakan lebih lagi tanpa menggunakan otak ya. Ya cukuplah sampai di sini pengajian malam ini. Iya. Aman. Sallallahu ala nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita cukupin dulu pengajian malam ini. Semoga bermanfaat bagi diri kita dan keluarga kita maupun sekeliling kita. Jarak 500 hektar dari rumah saya Baiti Jannati, dan bisa lebih lagi 1000 hektar dan 1000 lagi untuk dunia ya, berdasarkan wilayah-wilayah masing-masing. Mari sebelum kita menutup pengajian kita baca dulu kafaratul majlis. Subhana rabbika rabbil anta, subhana rabbika rabbil anta, ya Allah Rabbi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbal Allahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baca doa itu, nikmatin aja videonya, tolong ya. Allah